Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelas Vision kelompok 4 akan mempresentasikan proyek akhir yang telah kami kerjakan pada kegiatan pembelajaran studi independen MSIB Batch 5 di Orbit Future Academy. Di sini kami mengambil tema yaitu Optimizing Customer Loyalty with Predictive Analytics in Music Streaming dengan judul sistemnya yaitu Loyaltune. Next. Di sini beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri, Bulanati Nur Aziza, sebagai Machine Learning Engineer, kemudian ada Kinanti sebagai Data Scientist, lalu ada Dea Riyati sebagai Data Scientist, kemudian ada Muhammad Naufal sebagai Machine Learning Engineer, lalu ada Abdul Aziz sebagai UI Designer, dan ada Handito sebagai UI Designer. Next. Latar belakang. Kakakbox adalah layanan streaming musik terkemuka di Asia yang memiliki perpustakaan musik Asia Pop terlengkap di dunia dengan lebih dari 30 juta lagu, didukung oleh iklan dan langganan berbayar. Kakakbox menawarkan layanan streaming musik berbasis langganan. Churn atau pembaruan bisa menjadi rumit karena model berlangganan Kakakbox, karena mayoritas masa pelangganan Kakakbox adalah 30 hari. Banyak pengguna yang berlangganan ulang setiap bulan. Karena penyedia layanan streaming musik menjadi lebih kompetitif dari hari ke hari, salah satu masalah utama yang dihadapi perusahaan ini adalah retensi pelanggan. Maka dari itu, kami menggunakan solusi predictive analytics yang dapat memberikan wawasan mendalam tentang preferensi dan perilaku pelanggan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kinanti. Selanjutnya ada deskripsi aplikasi. Sistem aplikasi Loyaltune adalah sistem yang digunakan untuk memprediksi pelanggan Kakakbox yang akan berhenti berlangganan churn. Sistem ini menggunakan data historis dari pelanggan Kakakbox untuk membangun model prediksi churn. Data tersebut meliputi data demografi, data perilaku, dan data transaksi pelanggan. Model prediksi churn yang dibangun oleh sistem ini menggunakan metode machine learning. Metode yang digunakan adalah random forest, yang merupakan metode ensemble learning yang menggabungkan beberapa decision tree untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Next. Kemudian ada arsitektur sistem, yang mana user mengakses web server, kemudian menghasilkan front-end. Front-end ini terdiri dari JavaScript, CSS, dan HTML. Kemudian dari sistem ini menghasilkan Flash backend, dan yang terakhir menghasilkan juga machine learning model. Sekian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dea. Selanjutnya ada AI Project Cycle yang dimana terdapat beberapa tahapan. Yang pertama ada data acquisition, di mana dataset yang digunakan diambil dari situs website Kaggle pada link yang tertera pada presentasi di sini. Data untuk Kakakbox Churn Prediction dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk data user, di mana data ini biasanya mencakup informasi seperti ID pengguna, usia, jenis kelamin, kota asal, tanggal pendaftaran, dan metode pendaftaran. Kemudian juga terdapat data transaksi, di mana data ini mencakup informasi seperti ID transaksi, tanggal transaksi, metode pembayaran, dan durasi paket langganan. Kemudian juga ada data logs. Data ini mencakup informasi tentang aktivitas pengguna seperti lagu yang didengarkan, waktu mendengarkan, dan jenis perangkat yang digunakan. Kemudian juga ada data eksternal yang dimana mencakup informasi seperti data demografi, data ekonomi, dan data cuaca. Tahap selanjutnya yaitu data exploration, di mana pada tahap ini Kakakbox Chain Prediction telah berhasil mengidentifikasi beberapa karakteristik penting dari data. Karakteristik tersebut meliputi distribusi data, yang dimana terdapat ketidakseimbangan data antara churners dan non-churners. Kemudian ada missing values yang terdapat beberapa atribut. Kemudian juga ada outliers, terdapat beberapa atribut juga. Kemudian juga ada korelasi atribut.
di mana ini terdapat korelasi antara beberapa atribut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ajis. Data preprocessing dan fitur engineering. 1. Pembersihan. Pembersihan data pasien dan uji. Mengisi nilai null dengan unknown atau menghapusnya pada data anggota. 3. Penggabungan anggota ke train. 4. Menggabungkan dataset transaksi bersama-sama untuk memiliki semua transaksi dari tahun 2015 hingga 2017 dalam suatu data frame. Lalu menghapus baris duplikat data frame log pengguna sekarang memiliki 1.103.894 baris. 2. Fitur engineering. Fitur engineering data transaksi, penggabungan data transaksi ke train DF dengan fitur-fitur baru, fitur engineering data log pengguna, penggabungan data log pengguna ke train DF dengan fitur-fitur baru. Nomor 3. Pembersihan lanjutan pada dataset yang digabungkan. Data yang hilang, konversi tanggal, fitur engineering akhir pada train, hari log terakhir, pembagian tanggal, pemilihan fitur, lalu encoding fitur. Yang keempat, korelasi, heat map, korelasi, dan pair plot. Nomor 5, menyimpan dan mengekspor data bersih akhir. Menyimpan data bersih dalam format pickle untuk digunakan di notebook berikutnya. Next. Hasil pemodelannya ada pada tampilan sebanyak 5.541 data yang mengalami kesalahan prediksi sebagai kern atau 1.165 data yang mengalami kesalahan prediksi sebagai tidak kern. Kemudian pada grafik ROC menunjukkan hasil evaluasi ROC sebagai sebesar 0,84. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naufal. Selanjutnya saya akan menjelaskan saya mengenai map pada web optimizing customer loyalty KakaBox. Penjelasan lebih lanjut saya akan menjelaskan melalui web yang akan ditampilkan oleh moderator Bulan. Kali ini saya akan menjelaskan mockup dari loyalty box. Di sini kita masuk ke menu home yang berisi penjelasan dari optimizing customer loyalty KakaBox. Di sini solusi inovatif kami yang menggunakan kecerdasan buatan untuk memahami dan mengoptimalkan loyalitas pelanggan di layanan streaming musik KakaBox melalui penerapan teknologi machine learning. Kami berkomitmen untuk membantu KakaBox dalam menganalisis dan memprediksi perilaku pelanggan, khususnya dalam menghadapi risiko churn. Nah, di sini kita ada dua menu, yaitu menu analitik dan prediktif. Lanjut menu analytics, kita akan menampilkan menu analytics. Nah, setelah kita melalui proses data acquisition, data modeling, dan data processing, kita mendapatkan hasil dari beberapa dataset, yaitu ada dataset berdasarkan gender atau jenis kelamin. Lalu ada churn distribution berdasarkan umur. Lalu di bawah ada churn distribution berdasarkan registrasi metode. Lalu churn distribution berdasarkan registrasi tahunan. Lalu di sini ada churn modeling berdasarkan registrasi bulanan. Dan satu lagi churn distribution berdasarkan
registrasi harian. Lalu ada churn distribution berdasarkan metode pembayaran. Lalu ada yang berdasarkan subscription atau langganan. Lalu ada distribusi berdasarkan pembatalan berlangganan. Lanjut kita ke menu kedua tadi, prediktif ya. Nah, di dashboard tadi kita ada dua menu, yaitu analytics yang kita sudah sebutkan tadi, lalu ada menu prediktif. Di sini prediktif berfungsi untuk menginput data yang ingin kita analisis. Lalu outputnya berada di menu analytics tadi. Lalu di bawahnya lagi ada About Us. Di sini berisi penjelasan tentang anggota-anggota dan job desk-nya. Nah, di sini seperti disebutkan tadi ada bulan sebagai machine learning engineer, ada Diaryati sebagai data scientist, ada Kinanti sebagai data scientist, lalu ada Handito sebagai UI designer, Abdul Aziz sebagai UI designer, lalu ada saya sendiri, Muhammad Taufik Setiawan sebagai ML engineer. Di sini berisi data-data dan email mengenai tim kami. Mungkin sekian yang saya jelaskan. Bisa kembalikan ke moderator. Oke. Itu tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 4, mengenai churn prediction di layanan musik streaming Kakakbox. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Orbit Future Academy sebagai wadah pembelajaran kami selama 6 bulan ini. Juga terima kasih kepada homeroom coach Class Vision, yaitu Coach Anissa, yang telah mengajari serta membimbing kami selama pembelajaran berlangsung. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.